kasih Ustaz. Iya, makasih Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Para ustadz sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, hadir bersama kita Ustaduna wa Syekhuna Ar-Rais Sayyidina Ar-Rais di IDMI, Ustadz Ketua, dan juga hadir bersama kita beberapa ustadz yang lain. Ada Ustadz Ardi, Ustadz Suwardi, Ustadz Rahmatullah, Ustadz Ijaz, Ustadz Yusuf, Ustadz Akmal, dan secara khusus juga ada Sohibu Al-Majlis, Ustadz Yusran, Masya Allah. Eh, Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan eh, kami untuk kembali menyegarkan apa yang sebetulnya sudah kita pahami semua, ya, dan merupakan kehormatan bagi kami ditunjuk untuk berbicara di hadapan ustadz-ustadz sekalian yang sebetulnya eh, apa namanya, yang berhak untuk berbicara di sini, ya, eh, ada ustadz kita, ya, Ustadz Muhammad Irham, Ustadz Duna Doktor, dan ada juga Ustadz Duna Doktor di sini, Ustadz Asriyadi, Insya Allah, Ustadz Duna Ustadz Suwardi juga. Tapi begitulah, karena namanya sebuah amanah untuk menyampaikan sebuah nasihat, dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lainnya adalah salah satunya idza stansahaka fansahu. Kalau dimintai memberi nasihat, maka berilah. Ya. Dan apa yang kita akan bahas ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya, sesuatu yang kita sudah pahami semua, sebagaimana yang tercantum di layarnya berkaitan dengan fikih kurban. Karena pembahasan kita di awal dulu adalah pembacaan dan pembahasan apa, kitab Matan Abi Suja, maka kalau begitu, ya tadinya saya kira mau dilanjut pembahasannya. Terakhir kan dulu. Nanti nih. Ini, ya, ini pembahasan setelah pembahasan eh, apa namanya, dia berada di dalam kitab As-Saidu wal-Dzabaih wal-Dhuhaya wal-At'imah. Kitab yang membahas tentang hewan buruan, sembelihan, kemudian kurban, dan makanan-makanan. Ya, ini jauh di belakang, ya, setelah kitab jihad, ya, setelah kitab nikah, setelah kitab muamalah. Ya, baik. Eh, para ustadz sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, mungkin ada di antara ustadz sekalian yang di rumah punya kitab Fathul Qarib, ya, Fathul Qarib. Ini syarah daripada Matan Abi Suja. Mungkin
bisa kita sama-sama mengikuti ya, karena di antara syarah matan Abi Suja yang paling populer itu adalah Fathul Qarib ini. Dan insya Allah kami akan bacakan saja ya, bacakan kitab Fathul Qarib ini, apa-apa yang perlu dijelaskan nanti kita akan jelaskan. Baik, eh, langsung saja mungkin para ustadz sekalian. Eh, Qala al-muallif rahimahullah, faslun fi ahkami al-udhiyah. Ini pasal berkaitan dengan hukum-hukum tentang kurban ya, al-udhiyah. Jadi di sini memang disebutkan setelah pembahasan makanan ya, karena memang dalam pembahasan makanan di situ ya, eh, apa disebutkan, karena memang al al-udhiyah, hewan yang dikurbankan itu di antara jenis-jenisnya itu adalah ternak ya, an-na'am. Dan dalam pembahasan makanan ya jelas disebutkan di situ jenis-jenis ini. Naam. Baik. Qala mu'allif bi dhammi al-hamzati fil ashhar. Jadi udhiyah itu dibaca dhammah ya. Al-udhiyah. Ya. Sebenarnya ada beberapa cara baca. Eh, di sini disebutkan fiha thamani lughat. Ada 8 bahasa itu. Bi dhammil hamzah ada udhiyah, wa kasriha ada idhiyah. Ya. Tapi yang masyhur di sini kata penulis adalah dengan dhammah, udhiyah. Ya. Apa itu udhiyah? Wahiyya ismun lima yudbahu minan na'ami yawma 'idin nahri wa ayyamit tasyriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi dia adalah sebuah nama, udhiyah itu adalah sebuah nama yang dimana berkaitan dengan mayudbahu minan na'am. Apa yang disembelih. Jadi hewannya yang kita bicarakan di sini. Jenis hewannya yang akan disembelih, yang akan dikurbankan. Kapan? Yauma Idin Nahri wa ayyama at-tasyriki. Hari Idul Nahar, ya Idul Nahar di sini maksudnya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, wa ayyamit tasyrik, dan di hari tanggal berapa? 11, 12, 13. Ya. Ini takarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk takarrub, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurbah. Ya. Karena namanya menyembelih ya, ada sembelihan biasa, ada sembelihan yang ibadah. Sembilan ibadah pun bermacam-macam. Ada akikah, ya, ada juga kurban. Maka definisi kurban itu yang disebutkan oleh penulis tadi. Mayudbahu minan na'ami yawma 'idin nahri wa ayyamit tasyriki taqarruban ilallahi. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Nah, di sini langsung disebutkan hukumnya dulu. Jadi setelah beliau sebutkan definisinya, apa hukumnya berkurban itu? Di sini kata ini perkataan Abu Suja ya, bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, eh, karena memang apa namanya, kurban ini kenapa sampai sangat ditekankan? Eh, karena memang masalah ini ada khilaf ulama. Ya. Baru lihat mak bawa. eh, ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan hukum berkurban di sini. Setidaknya ada eh, kalau menurut Hanafiyah itu hukumnya wajib berkurban. Ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran memang perintahnya seperti itu. Washolli li rabbika
wanhar. Ya. Dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan sembelilah. Wanhar. An-nahar. An-nahar itu artinya cara penyembelihan unta yang ditebas dari bawah ya. Beda dengan adzabah. Adzabah itu yang dibaringkan kemudian apa? Di sebagaimana yang kita ketahui cara penyembelihan. Ya, tapi unta secara khusus itu beda. Itu tidak disembelih sebagaimana kambing, sebagaimana sapi ya. Kalau unta itu berdiri kemudian ditebas dari bawah. Itu namanya an-nahar. Ya. Baik. Eh, nah, berangkat dari ayat ini, kemudian di dalamnya ada perintah dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Itu dalam kalau kita berbicara tentang kaidah usul fikih ya, hukum asal perintah itu adalah wajib. Dan dalam ayat ini adalah perintah. Fasolli li rabbika wanhar. Ya. Jadikanlah sholat untuk Tuhanmu dan bersembelihlah, menyembelihlah. Ini perintah dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Dan juga berdasarkan hadis yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa man wajada sa'atan falam yudahi. Barang siapa yang mendapatkan kemudahan ya, kelebihan harta falam yudahi dan dia tidak berkurban, maka fala yakrabanna musallana. Maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ya. Ini menurut Hanafiyah. Jadi dari ayat tadi didukung dengan hadis ini sehingga berkesimpulan Hanafiyah wajib. Ya. Ya walaupun apa saja syarat wajibnya itu ada syaratnya menurut Hanafiyah. Kalau menurut Hanafiyah syarat wajibnya itu adalah orang yang hartanya sudah mencapai nisab zakat. Ya. Kalau hartanya sudah wajib zakat berarti dia juga wajib berkurban. Itu menurut Hanafiyah. Jadi tidak semuanya juga wajib. Yang wajib itu adalah orang yang hartanya sudah mencapai syarat wajib zakat. Baik. Tapi beda dengan ulama yang lainnya. Di antaranya ulama Syafi'iyah. Kalau jumhur mayoritas ulama itu adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Dia tidak wajib. Ya. Eh, Kenapa bisa tidak wajib? Padahal tadi jelas ayatnya perintah. Dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Iya, kita katakan benar. Tapi kaidah usulnya juga bahwa namanya perintah ya itu hukum asalnya wajib dan bisa berubah menjadi sunnah jika ada dalil yang mendukung. Nah, berarti mayoritas ulama tidak mengelak ya bahwa memang ada dalil-dalil perintah. Tapi perintah ini yang tadinya hukumnya tegas, yang tadinya hukum asalnya adalah wajib, itu kemudian bisa berpaling dari hukum wajib dan turun menjadi sunnah karena dalil yang lain. Apa dalil pegangan daripada mayoritas ulama? Di antaranya ulama Syafi'i ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh eh, Imam Muslim, kemudian Tirmidzi, Abu Dawud, Majah, Nasai, ya, kecuali Imam Bukhari. Hadis Ummu Salamah, ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah. Artinya ini metode ru'yat ya, melihat hilal, menentukan masuknya awal bulan. Wa arada ahadukum ayyudhahi. Dan di antara kalian ada yang mau berkurban. Maka falyamsik an sya'rihi wa farihi. Maka dia hendaknya menahan. Menahan untuk tidak mencukur rambutnya, tidak memotong kukunya. Nah,
berangkat dari hadis ini, kalau kita perhatikan dengan baik, di situ ada kata-kata wa aroda ahadukum ayyudhahi. Salah seorang di antara kalian mau berkurban. Dan ini menjadi garis yang digarisbawahi oleh mayoritas ulama ya, bahwa dalam hadis ini sifatnya pilihan ya. Wa idza aroda ahadukum wa aroda ahadukum ayyudhahi. Jika salah seorang di antara kalian mau berkurban. Apa tanggapan jumhur ulama? Ya, ini adalah potongan yang sangat penting. Kalimat yang sangat penting menunjukkan bahwa kurban itu sifatnya pilihan. Ya. Artinya kalau memang kurban itu adalah wajib, maka tidak ada pilihan-pilihan. Bahwasanya yang mau saja, yang tidak mau. Ya. Ini kan menunjukkan bahwa ini sifatnya pilihan. Dan kalau dia sifatnya pilihan, berarti dia tidak wajib. Ya. Nah itu cara berdalil dari jumhur ulama. Nah, cuma mereka mengatakan bukan sunnah biasa. Ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena ya tadi ada ulama yang sampai mewajibkan, ya, sehingga jangan juga dianggap sunnah biasa. Ini adalah sunnah yang di atas sunnah biasa, ya. Sunnah kan terbagi dua. Ada sunnah biasa, sunnah ghairu muakkadah, ada sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Kenapa? Karena di sana ada khilaf yang kuat, perbedaan pendapat yang kuat, sampai ada ulama yang mewajibkan. Maka keluar dari perbedaan ini hendaknya dilakukan, jangan ditinggalkan sebisa mungkin. Ya. Baik. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, selain mereka mengatakan sunnah muakkadah, mereka juga mengatakan dia adalah alal kifayah. Alal kifayah. Apa maksudnya alal kifayah? Maksudnya kan biasa kita dengar ada wajib ain, ada wajib kifayah ya, itu yang biasa kita dengarkan. Wajib ain itu artinya kewajiban yang berlaku bagi setiap person. Dan ada wajib kifayah. Wajib kifayah itu wajib kolektif. Yang jika salah satu ada yang telah melaksanakan, maka gugur kewajiban yang lainnya. Nah, maka begitu juga dalam hukum sunnah. Hukum sunnah itu ada sunnah apa namanya ainiyah, ya. Ada sunnah kifayah. Ada sunnah yang berlaku bagi setiap person dan ada sunnah yang berlaku kolektif. Ya, salah satu melaksanakan maka gugur kesunahan yang lainnya. Dan dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya adalah sunnah kifayah. Ya, berlaku apa namanya kesunahan ini bagi siapa? Nah, sunnah kifayah itu maksudnya di sini adalah eh, yang satu nafkah. Ya, yang satu nafkah jadi misalnya kita kita seorang ayah, siapa-siapa yang saja yang wajib kita nafkahi, maka dalam ruang lingkup itu berlaku sunnah kifayah ini. Ya. Jadi kalau yang berkurban itu atas nama ayah, ya, berarti ibu, anak-anak, ya, yang dinafkahi itu hukum sunnahnya gugur. Ya, hukum sunnahnya gugur. Nah, apa menjadi dalil ulama Syafi'iyah? Dalilnya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis Mihnaf Ibn Sulaim. Beliau mengatakan bahwa kunna wuqu'an ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu yaqul, dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap keluarga setiap tahunnya berkurban. Itu disebutkan keluarga di sini. Ya. Nah, tapi dia adalah sunnah yang sifatnya berlaku untuk setiap pribadi sekali dalam seumur. Ya, sekali dalam seumur. Jadi paling tidak dalam satu kali dalam eh,
apa namanya, dalam hidup kita ini kita pernah berkurban. Itu sunnah ainiyahnya, sunnah ainnya. Tapi sunnah kifayahnya ini berlaku setiap tahunnya. Baik. Apa yang menjadi dalil? Ya dalilnya karena namanya perintah. Perintah itu kan kalau menurut ulama Syafi'iyah namanya perintah itu layak tadi tikrar. Dia tidak berulang. Jadi kalau sudah diperintahkan satu kali dan sudah dilaksanakan satu kali, nah itu tidak ada perintah untuk kedua kalinya. Kecuali jika ada dalil yang lain menunjukkan perintah ini berulang. Ya. Baik. Asatidah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Makanya di sini kata eh, Ibnu Qasim Al-Ghazi, "Fa'idza ata biha wahidun min ahlil baiti atau min ahli baitin kafa an jami'ihim." Jika sudah ada di antara seorang dari keluarga yang satu nafkah ya, yang melakukan kurban, maka cukup mewakili yang lainnya. Ya. Kemudian kata penulis, wala tajibu al-udhiyatu illa bin nadri, dan kurban itu tidak diwajibkan kecuali nazar. Nah, jadi sebetulnya kurban wajib itu tetap ada, ya. Itu tidak di ulama tidak menutup mata bahwa namanya kurban wajib itu ada. Nah, cuma mereka berbeda. Apa itu kurban wajib? Kalau menurut Hanafiyah ya hukum asalnya wajib. Tapi kalau menurut mayoritas ulama nanti dikatakan wajib kalau ya dia dinazarkan, ya. Kalau dinazarkan. Bagaimana itu nazar? Nazar itu di sini maksudnya baik secara hakiki ataupun secara hukmi ya. Baik secara hakiki maupun secara hukmi. Apa maksudnya hakiki dan hukmi? Nazar secara hakiki di sini maksudnya adalah ketika ada yang mengatakan ya lillahi alayya an udahi bihadi, bahwasanya eh, saya bernazar untuk Allah ya berkurban dengan hewan ini. Itu secara hakiki dia sebutkan seperti itu. Dia sebutkan bahwa ya saya beli sapi ini saya nazarkan untuk berkurban tahun ini. Ah, maka ini menjadi nazar.